Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Okta Maufira dengan NIM 246039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2024B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan dan Pengajaran Bahasa Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang belum datang atau tidak masuk? Sudah lengkap, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Silakan salah satu ada yang ingin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau biasanya yang disingkat dengan teks LHO. Sebelum memasuki itu, kita akan terlebih dahulu mengenal tentang observasi. Apakah kalian semua ada yang tahu tentang observasi? Belum. Jadi observasi itu sebuah proses untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang akurat mengenai hasil pengamatan atau objek yang akan diamati. Nah, kalau teks laporan hasil observasi itu atau yang biasa dikenal dengan teks LHO merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau suatu situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Tadi kan observasi itu untuk mendapatkan sebuah data yang akurat lalu ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Terus yang selanjutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah karena data dan faktanya itu harus akurat yang sesuai dengan objek yang kita amati tadi. Nah, tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi yang valid bagi pembacanya. Nah, teks laporan hasil observasi merupakan catatan dari keseluruhan proses penelitian atau pengamatan terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu. Jadi, tujuannya itu membentuk data atau informasi yang valid untuk dia jadikan teks laporan hasil observasi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik laporan hasil observasi atau LHO. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Nah, penulis menyampaikan hasil pengamatan apa adanya tanpa penambahan pendapat dari pribadi. Jadi sesuai dengan apa yang kita dapat atau bukti nyata tadi sesuai dan relevan. Yang kedua ada berdasarkan fakta. Di sini berasal dari fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau sumber terpercaya. Jadi bukan dari karangan dari diri sendiri, merupakan kita mengamati langsung dan mendapat sumber yang terpercaya. Yang ketiga ada bersifat khusus, yaitu bertujuan agar informasi yang disampaikan lebih mendalam dan jelas. Karena bersifat khusus ini penting, yaitu misalnya jika objek observasi tentang sampah plastik, terus berarti selanjutnya itu pembahasannya harus tentang sampah plastik yang diberi fokus yaitu sampah plastik itu tadi yang dibahas. Yang keempat ada disajikan secara lengkap. Teks LHO ini disusun secara sistematis dan terstruktur. Di sini ada strukturnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ini penting untuk menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Penjelasan lanjutnya akan ada di slide selanjutnya. Yang kelima, disajikan menarik. Walaupun bersifat ilmiah, bahasa dalam teks laporan hasil observasi atau teks LHO harus jelas dan bersifat komunikatif. Selanjutnya ada sifat teks laporan hasil observasi atau LHO. Di sini ada 3 sifat.
bersifat informatif, yaitu menyampaikan informasi dan fakta tentang objek observasi. Jadi kan tadi objeknya itu harus berasal dari fakta atau sumber yang relevan. Yang kedua ada bersifat komunikatif, yaitu disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami pembaca, jadi harus menggunakan bahasa baku. Terus yang ketiga ada bersifat objektif, berdasarkan fakta, bukan opini atau perasaan penulis, jadi harus sesuai dengan faktanya tadi yang telah ditemukan. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi atau struktur teks NHO. Di sini ada 3 struktur ya teman-teman. Yang pertama ada pernyataan umum. Di sini pernyataan umum itu bagian awal dari teks NHO yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai objek yang diamati. Bagian pernyataan umum berfungsi sebagai pesan awal yang menunjukkan arah observasi kepada pembacanya. Jadi di sini pernyataan umum itu membangun pemahaman dasar tentang apa yang diamati sehingga pembaca nanti bisa langsung memfokuskan ke deskripsi selanjutnya atau ke paragraf selanjutnya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini terletak setelah adanya pernyataan umum. Bagian ini penting dalam teks NHO karena berisi hasil pengamatan secara langsung dan objektif. Pada bagian ini kita sebagai penulis menjelaskan objek secara mendetail berdasarkan fakta yang menemukan selama proses observasi. Jadi di sini itu mencakup kayak ciri-ciri, bentuknya, karakteristik yang menonjol pada pernyataan umum sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini terletak di paragraf terakhir setelah adanya pernyataan umum dan deskripsi bagian. Nah, deskripsi manfaat merupakan bagian penutup dalam teks NHO yang menjelaskan kegunaan, fungsi, atau peran objek yang telah diamati. Jadi pada bagian ini penulis menguraikan bagaimana objek tersebut memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Di sini ada berbagai contoh laporan hasil observasi atau teks NHO. Di situ kan sudah jelas ada gambar sampah plastik, juga ada gambar pemadam kebakaran dan ada kaktus. Nah, di sini bisa dituliskan nanti ke dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada contoh teks laporan hasil observasi. Di sini saya mengambil contoh NHO tentang sampah plastik, bisa kalian baca. Nanti setelah kalian baca, di sini kan ada struktur yang sudah dibahas. Nanti bisa kalian maju tunjukkan mana letak strukturnya di paragraf bagian keberapa. Silakan baca terlebih dulu. Sudah dibacakan teman-teman? Nah, silakan maju 3 anak, tapi masing-masing maju sendiri. Mulai dari siapa? Ya, silakan Mbak. Pertama ini di balik nama ini pernyataan umum. Oh iya, betul. Selanjutnya yang kedua. Saya. Ya, silakan maju Mbak. Oh, di paragraf kedua itu Dapat deskripsi bagian. Ya, betul. Silakan yang ketiga. saya Silakan maju Mbak. Di paragraf ketiga ini merupakan bagian deskripsi manfaat. Ya, betul. Jadi kalian semua telah menjawab struktur yang sudah dianalisis dari sampah plastik. Yang pertama sudah benar, yaitu tentang pernyataan umum yang menjelaskan dasar dari sampah plastik tadi. Yang kedua yaitu ada deskripsi bagian tentang sampah plastik, itu ciri-cirinya seperti apa, jenisnya seperti apa. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, yaitu manfaat dari sampah plastik itu tadi seperti apa dan dimanfaatkan kembali ke dalam proses daur ulang. Yang terakhir di sini adalah langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi atau NHO. Ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik bahasan teks laporan hasil observasi. Penentuan topik yang tepat akan memudahkan proses pengamatan dan penulisan laporan. Di sini itu yang paling pertama itu harus menentukan topik dahulu. Kalau kita tidak menentukan topik, nantinya akan bingungan sendiri. Yang kedua ada mengumpulkan bahan untuk observasi. Melakukan pengamatan terhadap
objek tersebut. Setelah kita observasi mengenai salah satu objek, kita juga mengumpulkan bahan-bahannya itu tadi dari hasil observasi tadi. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Jadi penyusunan kerangka ini membantu agar isi laporan tersusun sistematis dan tidak menyimpang dari topik. Tadi kan sudah jelas ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Itu harus tersusun secara sistematis. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks laporan observasi, yaitu diperluas menjadi paragraf yang runtut, menggunakan bahasa baku, jelas, dan objektif. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Apakah ada yang kurang paham? Sudah jelas, sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya yaitu ada tugas individu ya teman-teman. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Yaitu tugasnya membuat tes laporan hasil observasi atau tes LHO tentang fenomena alam. Dan kalian harus mengidentifikasi dengan struktur 3 tadi ya, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Apakah ada yang ditanyakan tentang tugas individu ini? Tidak. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari video tentang teks laporan hasil observasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.